Relawan lapor COVID-19 mengungkap setidaknya tercatat 547 pasien COVID-19 yang meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri atau isoman. Isolasi mandiri mau tidak mau menjadi pilihan saat kapasitas rumah sakit sudah penuh. Meski demikian, skenario isolasi mandiri harus dilakukan dengan pengawasan, terutama jika pasien memiliki komorbid atau penyakit penyerta. Dan untuk membahasnya kami telah terhubung bersama Ahmad Arif, relawan data lapor COVID-19, dan juga Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, salam sehat. Saya ke Pak Arif terlebih dahulu. Dari catatan lapor COVID-19 tentang pasien isoman yang tutup usia, Pak Arif, apa saja sebetulnya penyebab atau permasalahan yang dihadapi? Ya, jadi kalau dari data kami ya per hari ini sore ini itu sudah masuk laporan ke kami itu sekitar 557 sebenarnya yang meninggal dalam posisi di luar rumah sakit ya. Mereka yang meninggal itu sebagian besar menjalani isoman, tetapi juga ada juga yang meninggal karena di perjalanan ya dalam rangka mencari rumah sakit gitu. 557, jadi sebagian besar memang karena mereka kesulitan untuk mendapatkan perawatan segera, sementara kondisi memang sudah memburuk gitu. Angkanya 547 ini didapatkan dari laporan masyarakat. Kemudian dari angka tersebut, bagaimana kriteria dari pasien COVID-19 yang meninggal dari isolasi mandiri tersebut? Apakah mereka memiliki gejala ringan ataupun gejala middle hingga komorbid yang kemungkinan besar harus dirawat di rumah sakit? Mungkin saya ini kan ya data kami terakhir 557, jadi bukan 547 per hari ini, dan kami memang tidak memiliki data detail mengenai kondisi pasien ya, tetapi rata-rata meninggal ini sudah menjalani isolasi mandiri itu bisa sampai 10 hari, 5 hari, dan seterusnya gitu ya, yang kemudian meninggal. Memang ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa mereka juga memiliki komorbid, semuanya mencantumkan informasi detail mengenai itu. Tapi pada prinsipnya rata-rata yang meninggal itu ya sudah menjalani isolasi mandiri sekian lama, kemudian mencoba ke rumah sakit, sebagian mencoba ke rumah sakit dan kemudian meninggal. Tetapi beberapa laporan memang menunjukkan mereka meninggal sebelum ke rumah sakit, tidak ke rumah sakit ya. Jadi ditemukan setelah meninggal dalam kondisi dan keluarganya yang lain positif, dan jadi seperti itu rata-rata. Oke, baik. Saya langsung ke Pak Heri. Pak Heri, Satgas sendiri melihat atau menanggapi adanya pasien isolasi mandiri yang meninggal dunia ini, bagaimana catatan dari Satgas, Pak Heri? Iya, sejak terjadi ledakan kasus ya dalam 2 minggu terakhir, ini menjadi concern juga kita di Satgas maupun di pemerintahan secara keseluruhan untuk bagaimana mengantisipasi agar itu tidak terjadi atau tidak semakin memburuk. Makanya berbagai upaya sudah dilakukan, termasuk membuka layanan konsultasi kesehatan secara online melalui telemedicine yang sudah disebar. Memang belum sempurna, tetapi itu diharapkan bisa membantu masyarakat yang membutuhkan pendapat ahli ya, pendapat dokter dan juga treatment dari dokter. Tadi seperti disampaikan Mas Arif juga, sebagian pasien itu bahkan belum sempat ke rumah sakit. Sebagian berusaha ke rumah sakit, tetapi memang sekarang untuk mendapatkan akses ke rumah sakit itu mesti bersabar. Jadi ngantri di IGD saja itu bisa mencapai 10 hingga 24 jam hanya untuk mendapatkan perawatan di IGD. Belum kemudian nanti ketika harus dirawat, memerlukan ruang perawatan, memerlukan antrian lagi. Nah, ini yang menjadi concern besar kita agar bagaimana pasien yang isoman ini juga terpantau, dan PPKM Mikro ini sebenarnya punya mekanisme ya untuk memantau kondisi pasien melalui skema gotong royong warga sekitarnya untuk saling memberikan dukungan kepada tetangga-tetangga mereka, atau kemudian melakukan isolasi secara terpusat di tingkat desa, tetapi di situ ada pengawasan dokter, beberapa dokter atau perawat, kemudian bisa melakukan asesmen-asesmen yang diperlukan. Tapi memang selain itu juga kita harus perhatikan bahwa varian baru ini memang selain gejalanya ada yang sangat ringan dan cepat proses pemulihannya, tetapi ada juga yang mengalami keparahan dengan sangat cepat. Ini yang kemudian menjadi salah satu jawaban kenapa belum sempat pasien ke rumah sakit, karena memang dia merasa isoman cukup baik,
kondisinya, tapi kemudian merasa perlu ke rumah sakit, sehingga ketika terjadi keparahan dalam waktu cepat itu yang tidak tertolong. Nah ini yang harus kita benar-benar jaga agar kemudian itu melalui layanan telemedicine itu bisa diakses lebih banyak masyarakat. Ya mungkin prosedurnya mungkin seperti itu ya Pak Heri. Namun berdasarkan data dari lapor COVID-19 sendiri ada 557 pasien COVID-19 isoman yang meninggal dunia. Ini artinya mereka tidak mendapatkan akses untuk informasi, akses untuk pelayanan yang layak. Kemudian ada juga mereka yang diminta untuk pulang ke rumah tanpa mendapatkan perawatan di rumah sakit hingga direkomendasikan untuk isoman. Bahkan mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup begitu. Dan bahkan tanpa pemantauan dari misalnya fasilitas kesehatan terdekat. Bagaimana ini situasi ini kita membacanya dan bagaimana rekomendasi yang seharusnya bisa diterima oleh mereka? Iya, tentu saja kita di hilirnya membuka sebanyak mungkin sebenarnya ada tempat perawatan ya. Tetapi ternyata itu juga tidak mudah, tidak bisa berbanding lurus dengan kenaikan kasus yang cukup tinggi dari 30.000, 34.000, 40.000 ke 47.000. Nah, dari sebagian itu memang memerlukan perawatan sekitar 20% dan hariannya kita kebayangkan kan, kalau 50.000 sehari, 20% itu ada 10.000 tempat tidur yang diperlukan. Nah ini yang tidak bisa, sementara ini belum semuanya bisa diakses. Tentu saja ini menjadi keprihatinan besar kita semua dan kenapa kemudian penting buat kita untuk secara bersama-sama berkolaborasi sehingga tingkat komunitas rendah untuk saling memberikan mengawasi ya atau memastikan bahwa tetangga kita yang sedang isoman itu mendapatkan akses dokter yang memadai. Ini memang tidak mudah tentu saja, tetapi saya rasa kita bisa melakukan. Apa yang dilakukan oleh lapor COVID ini sangat bermanfaat juga untuk membantu kita semua memetakan seperti apa langkah-langkah lanjutan yang bisa kita lakukan. Oke, saya langsung ke Mas Arief saja. Mas Arief, sebetulnya dari laporan masyarakat sendiri saat menjalani isolasi mandiri, apa kendala yang paling besar yang mereka hadapi saat kemudian merawat keluarganya yang sedang isolasi mandiri ataupun mereka yang mengisolasikan mandiri pribadi begitu tanpa adanya perawatan dari keluarga atau sekitar gitu karena tinggal sendirian? Ya, jadi memang persoalannya cukup kompleks ya. Ada beberapa kasus yang memang mereka mandiri ini memiliki sulit ya. Memang kondisi yang tidak yang kurang memadai untuk menjalani isolasi mandiri karena di situ misalnya rumahnya kecil dengan kamar mandi yang satu misalnya dan di situ ada anggota keluarga yang lain. Sehingga ada banyak sekali kasus satu kena kemudian klaster keluarga kena. Kebanyakan misalnya ada satu yang meninggal yang lainnya masih sakit sehingga ini juga memicu persoalan baru ya, banyak yang korban yang akhirnya terlambat untuk dievakuasi juga gitu. Ini satu persoalan yang lain memang ada persoalan informasi ya, jadi tidak semua masyarakat itu bisa mengakses tadi layanan telemedicine dan yang lain-lain, terutama ini di daerah yang rural ya, ini juga menurut saya menjadi lebih kompleks lagi gitu. Nah, saya setuju bahwa mungkin jalan yang saat ini ya mungkin yang sangat dibutuhkan itu mungkin memperbanyak pusat-pusat isolasi mandiri ya yang terpusat itu ada pemantauan karena kalau kita mengandalkan pada pusat kesehatan masyarakat ya, atau paskes primer ya ini juga kendalanya banyak sekali yang laporan masuk bahwa puskesmas tidak melakukan pemantauan karena memang puskesmasnya sendiri banyak yang terpapar nakesnya gitu, ada beberapa daerah yang menunjukkan ada yang sampai 50% tenaga kesehatannya terpapar dan seterusnya. Belum lagi teman-teman puskesmas ini kan terbebani dengan program vaksinasi dan yang lain-lain. Saya pikir akan kesulitan untuk melakukan pemantauan. Kalau usul kami, lapor COVID, pemerintah harus memperbanyak pusat-pusat pemantauan, misalnya menggunakan kantor-kantor pemerintah, misalnya sampai ke level di desa ya atau kecamatan ya. Minimal kalau ada petugas yang memantaunya gitu. Kalau hanya mengandalkan masyarakat menjalani isolasi mandiri, akan sangat berat, resikonya akan semakin tinggi, terutama daerah-daerah adat penduduk yang yang rumahnya petak misalnya dan seterusnya itu sangat beresiko sekali. Akan memicu bukan hanya pada dirinya sendiri, tapi memicu membesarnya klaster sebenarnya, lingkungan klaster keluarga. Baik, Mas Arief, mungkin yang perlu dilakukan adalah sosialisasi yang lebih masif lagi terkait dengan isolasi mandiri kepada masyarakat. Selain juga membenahi prosedur-prosedur, protap-protap yang bisa dilakukan oleh masyarakat saat
harus menghadapi isolasi mandiri ataupun merawat keluarganya yang sedang menjalani isolasi mandiri. Untuk sementara terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung bersama kami pada CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Bapak Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 dan juga Bapak Ahmad Arief, relawan data lapor COVID-19. Terima kasih Bapak-bapak, salam sehat. Terima kasih, salam sehat.